Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati dalam pembahasan tryout pada tanggal 26 April 2023, part yang pertama. Oke, hari ini kita akan belajar bersama pembahasan soal tryout yang sudah kalian kerjakan pada tanggal 26 April 2023 kemarin. Oke, let's check this out. Nah, untuk soal yang pertama, pada kompetisi sains KSN tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan secara daring. Pada bidang lomba IPA, peserta KSN wajib mengerjakan 50 soal pilihan ganda dalam waktu 20 menit dengan aturan setiap jawaban yang benar diberi skor 4, sedangkan jawaban yang salah diberi skor negatif 1 dan tidak menjawab diberi skor 0. Nah, dalam KSN tersebut, seorang peserta bernama Hapsari berhasil menjawab benar 43 soal dan 3 soal tidak dijawab. Nah, pertanyaannya adalah skor yang diperoleh Hapsari adalah berapa? Oke, coba kita bahas bersama ya. Nah, dari sini diketahui bahwa jumlah soal semuanya ada berapa? Jumlah soal itu ada 50 nomor ya. 50 nomor. Kemudian Hapsari menjawab benar berapa? 43 soal. Berarti benar 43. Nah, kalau benar diberi skor berapa? Jawaban yang benar diberi skor 4. Berarti 43 kali 4 sama dengan 172. 172. Kemudian 3 soal tidak dijawab. Berarti tidak dijawab 3. Nah, kalau tidak dijawab skornya berapa? Tidak menjawab skornya 0. Berarti 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa mengetahui soal yang dijawab salah oleh Hapsari adalah salah sama dengan berapa? Kan jumlah soalnya 50 ya. Dia sudah menjawab 43, benar salahnya. Apa tidak dijawab 3? Berarti jumlah total yang dia kerjakan itu adalah 46 ya. Maksudnya yang sudah benar 43 tidak jawab 3. Berarti dari sini salahnya adalah 4. Nah, kalau salah diberi skor berapa? Negatif 1. Nah, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Jadi total skor yang diperoleh oleh Hapsari adalah berapa? Ini tinggal kita jumlahkan saja. 172 dikurangi 4, 168. Nah, ya, yang B jawabannya. Nah, oke, sudah paham ya? Oke, berikutnya. Ibu akan membuat roti bolu mentega dengan resep sebagai berikut. Nah, ini resepnya. Kemudian ibu memiliki persediaan mentega 1,25 kg dan ingin membuat 8 buah roti bolu mentega. Nah, banyaknya kekurangan bahan mentega untuk membuat roti sesuai resep berapa? Oke, untuk yang nomor 2. Jadi dalam satu resep ini ya, dalam satu resep roti bolu mentega itu dibutuhkan mentega 250 gram. Satu resep itu membutuhkan mentega 250 gram. Padahal ibu akan membuat berapa? 8. Berarti kan butuh 8 resep. 8 resep. Nah, untuk membuat 8 resep itu butuh berapa gram mentega? Nah, otomatis kan kalau satu resep 250 gram. Nah, kalau 8 resep
berarti kan semakin bertambah kan, makin banyak mentega yang dibutuhkan. Nah, sehingga ini merupakan perbandingan yang senilai. Nah, berapa yang dibutuhkan? Misalkan X ya. Nah, berarti X-nya itu bisa kita peroleh dari mana? 8 kali 250 sama dengan 2000 gram. Nah, 2000 gram itu berapa kilo? 2 kilogram. Padahal ibu sudah punya persediaan 1,25 kilogram. Jadi kekurangan bahan menteganya berapa? Kekurangan mentega berarti berapa? 2 kilo dikurangi 1,25 kilogram, yaitu 0,75 kilogram atau 3/4 kilogram. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C ini. Oke, paham ya? Berikutnya ini soal tentang perbandingan skala ya. Nah, kita lihat skala 1 banding 200 itu artinya apa? 1 cm pada gambar itu mewakili 200 cm atau berapa meter? 2 meter ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat ini panjangnya ini berapa semuanya. Panjang dari sini ke sini. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, 1 ditambah 1,5 ditambah 1,75 ditambah 2 itu jumlah totalnya adalah 6,25. Jadi ini panjang totalnya 6,25 cm. Nah, sehingga P-nya ini adalah P itu sama dengan 6,25 dikurangi 1,5 dikurangi 1,75 dikurangi 1 sama dengan 2 cm. Ini tadi 6,25. Nah, ini kan pada gambar ya, pada gambar. Nah, padahal 1 cm itu mewakili 2 meter pada ukuran sebenarnya. Berarti P sebenarnya sama dengan 2 kali 2, yaitu 4 meter. Sehingga opsi yang pertama ini benar. Ya. Nah, kemudian untuk lebarnya, Q ini kan kita mau mencari Q nih ya, yang ini kan. Nah, Q itu kan relate dengan yang ini. Nah, lebar total semuanya ini kan 3,5. Totalnya itu 3,5. 3,5 cm ya, dari 0,75 ditambah 2 ditambah 0,75. Nah, berarti sisanya berapa? Berarti Q pada gambar itu sama dengan 3,5 dikurangi dengan 1,75. Sama dengan 1,75 cm. Nah, berarti Q pada gambar Q sebenarnya adalah Q
Q sebenarnya 1,75 kali 200 cm ya, sama dengan 350 cm atau 3,5 meter ya. Ini 200 ya, sorry, kecoret. Nah, berarti panjang Q sebenarnya 3 meter ini salah ya, opsi ini salah. Kemudian luas kamar 1 sebenarnya adalah 14 meter persegi kamar tidur 1 ini. Luas kamar tidur 1 yang sebenarnya berarti kan P-nya tadi berapa? P-nya tadi 4 ya. 4, Q-nya 3,5. Nah, berarti 4 kali 3,5 sama dengan 14 meter persegi. Nah, berarti yang betul adalah 1 dan 3 ya. Atau A jawabannya, 1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya A. Nah, kalau kelilingnya berapa? Ini kan bentuknya persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu apa? Keliling kamar tidur 1 sama dengan 2 kali 4 tambah 3,5. Nah, ini ya. Sama dengan 2 kali 7,5. Sama dengan 15 meter. Nah, jadi ini jelas salah ya. Oke, paham ya? Oke, soal nomor 4. Perhatikan tabel waktu dan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berikut ini. Oke, kita lihat bersama. Nah, ini berarti kan perbandingan yang berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Kita lihat dari sini yang sudah bisa kita gunakan itu adalah ini 18 hari ya. 18 hari jumlah tenaganya adalah 20 orang. 18 hari jumlah tenaga yang dibutuhkan 20 orang. Nah, sekarang kalau 10 hari berapa orang? Ini kan A. Nah, berarti ini perbandingan yang berbalik nilai ya. Karena semakin cepat, ini kan 18 hari. Nah, kalau menjadi 10 hari itu kan berarti dipercepat ya. Nah, agar pekerjaan itu cepat selesai, berarti kan dia harus dikerjakan oleh banyak orang. Nah, sehingga orangnya bertambah. Jadi kalau harinya ini berkurang, orangnya bertambah, yang ini bertambah, itu perbandingan yang berbalik nilai. Ya, perbandingannya bagaimana? 18 per 10 sama dengan ini dibalik A per 20. Nah, ini kan bisa disederhanakan dulu ya. 18 dengan 10 bisa disederhanakan dibagi 2, ini 9, ini 5. Nah, sehingga kita peroleh A sama dengan, ini kan 5, supaya jadi 20 kan kali 4. Nah, ini kita kalikan 4. Berarti A-nya adalah 9 kali 4 sama dengan 36 orang. Nah, A-nya ini 36. Nah, sekarang kita lihat yang B ya, yang B. 20 orang membutuhkan waktu 18 hari. Nah, sekarang kalau 30 orang butuh berapa hari gitu kan? Nah, berarti perbandingannya 20 per 30 sama dengan ini dibalik.
B per 18. Nah, ini kita kecilkan. Nah, sehingga 3 supaya jadi 18 itu kan kali 6. Berarti ini kali 6. Nah, berarti B-nya sama dengan 2 kali 6, 12 hari. B-nya 12 hari. Nah, berarti A ditambah B kan jadi 36 ditambah 12. Jadinya 48. Berarti ini salah ya, nomor 1 ini salah. Nah, sekarang kita lihat yang A, B sudah, yang C ya, kita lihat yang C. Yang C dengan cara yang sama, 18 hari membutuhkan 20 orang. Nah, kalau 24 hari butuh C orang, kan? Nah, berarti perbandingannya 18 per 24 sama dengan C per 20. Nah, ini kita sederhanakan, dibagi 6 dapat 3, ini dapat 4. 4 supaya jadi 20 kali 5, berarti ini kali 5. Nah, berarti C-nya sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, C-nya ini 15. Nah, sekarang D. Kita lihat yang D. 20 orang membutuhkan waktu 18 hari. Nah, kalau 72 orang butuh berapa? Gitu kan? Nah, perbandingannya 20 per 72 sama dengan D per 18. Nah, ini kita kecilkan. Dibagi 4 dapat 5. Dibagi 4 18. Berarti D-nya sama dengan 5. D-nya 5. Nah, berarti A ditambah D, A-nya tadi 36. 36, D-nya 5. Nah, 36 ditambah 5, 41. Ini benar. Berarti kan yang satu ini jelas salah ya, berarti ini jelas salah. Gitu. Nah, kemudian B ditambah C. B tadi berapa B? Ini ya 12 ya, B-nya 12. B 12, C-nya 15. 12 ditambah 15, 27. Ini salah kan? Oke, salah. Nah, berarti ini salah. Berarti jawabannya 2 dan 4. Coba kita cek, betul tidak? C-nya tadi 15, D-nya 5, sama dengan 20. Ya, betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke. Selanjutnya, untuk soal nomor 5. Kita lihat. Jika A sama dengan 9, kemudian B 12, C 18. Nilai dari A pangkat 2 kali B pangkat 3 per C pangkat 2 berapa? Nah, 9 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2, gitu ya. Kemudian 12 ini bisa kita faktorkan
menjadi 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Kalau 18 bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 3 pangkat 2 ya. Kenapa harus difaktorkan? Ya ini biar nanti kita lebih mudah menghitungnya. Sekarang kita masukkan, hanya kita gantikan ini ya 9. Nah, hanya kita ganti 9. 9 sudah kita faktorkan menjadi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 kali B pangkat 3. B-nya kan 12. Nah, 12 tadi sudah kita ganti. 2 pangkat 2 kali 3. Ini dipangkatkan 3. Dibagi dengan 18 sudah kita faktorkan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, kalian tentu masih ingat ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dipangkatkan N, ini pangkatnya diapakan? Dikalikan. Tuh. Nah, kemudian kalau A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini dengan syarat bilangan pokoknya sama ya. Kalau bilangan pokoknya berbeda tidak bisa. Kemudian kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya dikurangkan. Tuh. Nah, kita gunakan sifat bilangan berpangkat ini ya. Ini menjadi 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti kan 2 kali 3. 6 kali 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan, nah ini kan bilangan pokoknya sama ya, 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2. Dikalikan. Nah, sehingga kita gunakan sifat yang ini, A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya dijumlah. Menjadi 3 pangkat 7 kali 2 pangkat 6. Dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat. Ya, yang bilangan pokoknya sama. 3 pangkat 7 dengan 3 pangkat 4. 2 pangkat 6 dengan 2 pangkat 2. Nah, tadi sudah saya jelaskan, jika dibagi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Ini kita tulis 3 pangkat 7 dikurangi 4 kali 2 pangkat 6 dikurangi 2. Kita tuliskan di sini ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Nah, itu sama dengan 16 kali 27. Hasilnya adalah 432. Oke, paham ya? Berikutnya, nah ini bentuk sederhana dari 4 akar 8 kali 3 akar 6 dibagi dengan 6 akar 27 dikurangi 5 akar 12. Nah, ini kalau menemui soal seperti ini, kalian jangan buru-buru mengalihkan dengan sekawannya ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, akar 8 itu dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 2. Nah, dengan menggunakan sifat bentuk akar, dapat kita faktorkan lagi menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 itu kan 2, berarti akar 8 itu bisa kita ganti menjadi atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Kemudian kalau akar 27,
Ini dapat kita faktorkan menjadi 9 kali 3. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh akar 9 kali akar 3. Nah, sehingga akar 27 itu dapat kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Kemudian kalau akar 12. Nah, kalau akar 12 akar 12 ini bisa kita faktorkan menjadi akar 4 kali 3. Nah, ini menjadi akar 4 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, dari sini kemudian kita gantikan ya. Ini kan 4 akar 8, itu artinya 4 kali akar 8 tadi berapa? 2 akar 2 kali 3 kali akar 6 dibagi dengan 6 kali akar 27 tadi 3 akar 3 dikurangi 5 kali akar 12 2 akar 3 sama dengan berapa ini? 4 kali 2, 8 kali 3, 24. 24 kali akar, nah ini akar 2 kali akar 6. Akar 2 kali akar 6 ini menjadi akar 2 kali 6 atau akar 12 ya. Kali akar 12 dibagi dengan, ini kan 18 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Nah, kalau ada pengurangan dalam bentuk akar seperti ini kalian anggap akar 3 itu semacam variabel gitu ya, sehingga yang dikurangkan hanya koefisiennya saja gitu. Nah, sehingga ini dapat kita sederhanakan menjadi 24 kali akar 12 per 8 kali akar 3. Nah, 24 dibagi 8 ini 3. Nah, akar 12 per akar 3 dengan menggunakan sifat bentuk akar dapat kita sederhanakan menjadi begini. Nah, akar 12 per 3 sama dengan 3 kali akar 12 dibagi 3 kan 4. 3 kali 2 sehingga hasilnya adalah 6. Oke, sudah paham ya untuk nomor 6. Berikutnya untuk soal nomor 7. Banyak batang korek api pada suku ke-17 itu adalah berapa? Nah, kita lihat bersama ya. N UN. Nah, pada pola yang pertama, banyaknya korek api ada berapa? Ada 3. Kemudian pola yang kedua, ini kan 3 ya. 1, 2, 3. Ditambah berapa? 2, jadinya kan 5. 5. Kemudian pola yang ketiga, ini tadi 5, tambah 2, 7. Pola yang keempat, ini tadi 7 tambah 2, jadi 9. Nah, ini kan berarti kalau yang ke-17 berapa? Yang ke-17 berapa? Nah, ini bisa kita peroleh. Kita lihat polanya ya. Nah, ini kan selisihnya dari 3 ke 5 itu kan tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. Dari 7 ke 9 tambah 2. Berarti ini bedanya ya, ini merupakan barisan aritmatika karena bedanya atau selisihnya itu tetap. Nah, sehingga bisa kita cari polanya, bedanya ini kita tuliskan dulu 2. Nah, 2 kali ini, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4.
Nah, sekarang berapa ini biar ketemunya menjadi 3 tambah 1, ya kan? Ini 4 tambah 1, 6 tambah 1, 8 tambah 1. Nah, kalian lihat, ini 1, ini kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 2 kali 4. Nah, berarti kalau 17, 2 kali berapa? 17 ditambah 1 sama dengan berapa? 35. Nah, paham ya? Oke, nah sekarang untuk soal nomor 8. Ini masih tentang pola barisan ya. Nah, kita lihat bersama soal nomor 8. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Ini N, kemudian yang sebelah sini merah, kemudian yang sebelah sini biru ya, bulatan yang biru. Oke, untuk pola yang pertama, merah itu ada 1, kemudian yang biru ada 2. Pola yang kedua, merahnya ada berapa ini? Nah, ini kan tadi ya pola yang pertama ya, ini merahnya 1, birunya 2. Nah, pola yang kedua, setelah biru itu ada merah. Nah, ini kan birunya 2. Birunya 2, nah ini merahnya 3. Sehingga pada pola yang kedua merahnya itu ada 4. Ya, merahnya ada 4. Nah, 4 itu dapat diperoleh dari mana? 1 ditambah 3. Kemudian yang biru tetap ada 2 ya, tidak berubah. Nah, yang kalian perhatikan di baris yang terakhir ini. Kemudian untuk pola yang ketiga, ini merahnya tetap ya, ada 4. Nah, untuk birunya tadi kan merahnya ini yang terakhir 3 ya. Nah, sehingga untuk pola yang ketiga birunya 3 ditambah 1. Nah, sehingga untuk biru itu jumlah totalnya ada berapa? Ada 6. Nah, 6 itu diperoleh dari 2 ditambah 4. Nah, sekarang pola yang keempat. Pola yang keempat, ini yang tetap adalah siapa? Pola yang keempat yang tetap adalah yang biru, ya, yang berubah adalah merah. Karena ini yang terakhir, pola yang ketiga itu kan biru ya. Nah, sehingga ini pola yang keempat yang berubah adalah merah. Nah, merahnya ada berapa? Kita hitung. 1 tambah 3 tambah berapa ini yang terakhir? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5. Ada 9. Birunya tetap 6. Nah, untuk pola yang kelima, yang tetap siapa? Merah, ya kan? 9. Nah, kemudian untuk yang biru berapa? Untuk yang biru ini kan 2 tambah 4, 2 tambah 4 tambah 6, ada 12. Jadi yang merah itu bilangan ganjil, yang biru bilangan genap. Dijumlahkan ya. Nah, kemudian yang keenam yang tetap adalah yang biru ya. Ini 12. Nah, yang merah berapa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, berapa ini? 16. Nah, ini birunya tetap 12. Nah, untuk yang ketujuh, merahnya tetap ya, 16. Kemudian birunya berapa? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Nah, sehingga kita lihat dalam opsi jawaban ya.
Banyak bulatan merah pada pola ketujuh adalah 25. Ini belum betul ya, yang betul adalah 16. Kemudian banyak bulatan biru pada pola ketujuh adalah 20. Betul. Kemudian selisih banyaknya bulatan merah dan biru, selisihnya berarti 20 dikurangi 16, 4. Nah, ini salah. Kalau jumlahnya betul ya, 36. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. 16 ditambah 20 sama dengan 36. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Nah, untuk meyakinkan kalau kamu misalkan ragu-ragu, boleh kalian gambar secara manual ya. Untuk pola barisan seperti ini, karena ini hanya sampai 7 ya, akan lebih aman kalau kamu cari secara manual. Nah, tapi kalau kamu sudah menemukan polanya, ya itu jauh lebih bagus. Oke. Kita bahas bersama. Ibu menabung uang di koperasi sebesar 5 juta dengan sistem bunga tunggal 9,6% setahun. Setelah dalam waktu tertentu uang ibu menjadi 5.400.000. Nah, berarti dari 5.400.000 dengan 5 juta ini kamu bisa memperoleh apa? Bunga, betul. Bunga kan lamanya menabung belum tahu ya, berarti bunga X bulan itu sama dengan 5.400.000 dikurangi dengan 5.400.000. Nah, bunganya bunga 1 tahun 9,6%. Besar bunga dalam 1 tahun adalah 480.000, sorry. Berarti kita cari ya, bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun berarti kan 9,6 per 100 kali tabungannya awal ya, tabungan awal 5 juta sama dengan 480.000. Nah, ini ternyata benar. Nomor 1 betul. Persentase bunga dalam 1 bulan berarti kan kalau 1 tahun 9,6, berarti kalau 1 bulan berarti kan 9,6 dibagi 12. Sini ya. Persentase bunga 1 bulan berarti kan 9,6% dibagi 12 sama dengan 0,8%. Berarti ini salah. Ya, nomor 2 jelas salah. Berarti ini salah. Nah, sekarang kita lihat nomor 3, betul apa salah? Ibu telah menabung di koperasi selama 10 bulan. Nah, kita cek berapa lama ibu menabung, ya kan? Berarti bunga X bulan, kita gunakan ini. X per 12 kali persen bunga 1 tahun dikalikan dengan tabungan awalnya ibu berapa. Nah, bunganya tadi kan berapa? 400.000 ya. Nah, berarti 400.000 itu sama dengan X per 12 kali 9,6 per 100 kali 5 juta. Nah, ini kita sederhanakan. Ini 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4.
coret 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga diperoleh ini 12 dengan 1 ini 0,8. Sehingga diperoleh 4 sama dengan X kali, ini 40 ya, masih ada nolnya, 40 sama dengan X kali 0,8 kali 5. 40 sama dengan X kali 4. Jadi X-nya adalah 10 bulan. Jadi betul ya, lama ibu menabung adalah 10 bulan. Jadi ini betul, ini juga betul. 1 dan 3. Nah, kalau jumlah uang ibu setelah menabung 2 tahun, nah nanti silakan kalian cari sendiri, betul atau salah ya. Nah, dengan rumus yang sama ini, kalau 1 tahun tadi kan berapa? Besar bunga 1 tahun kan 480.000. Berarti kalau 2 bulan ya tinggal dikalikan 2 kan? Tinggal dikalikan 2 ditambah 5 juta. Betul tidak? Nah, silakan kamu cari sendiri. Oke, sekarang untuk soal nomor 10 ya. Kita lihat. Perhatikan sistem penjualan jaket dengan sistem diskon berikut ini. Jaket yang pertama, ini jaket yang pertama kita sebut jaket yang pertama, ini jaket yang kedua ya. Jaket yang pertama mendapatkan diskon 40%. Berarti kan yang harus dibayar, kalau misalkan kita membeli jaket ini, kita hanya cukup membayar 100% dikurangi 40% ya, 60%. Berarti kan harga jaket yang pertama sama dengan 60/100 kali 600.000. Harganya adalah 360.000. Jadi kita tinggal membayar 360.000. Kemudian untuk jaket yang kedua, nah ini ternyata setelah didiskon 30%, didiskon lagi 20%. Berarti kita cari harga yang pertama dulu ya. Kalau didiskon 30%, berarti kan kita tinggal membayar 70% ya. Berarti kan 70/100 kali 600.000. Nah, sama dengan berapa ini? 420.000. Nah, tapi dari 420.000 ini masih didiskon lagi 20%. Nah, berarti harga jaket yang kedua itu adalah 80/100 kali 420.000. Sama dengan, nah berapa ini? 42 kali 8, 336.000. Nah, berarti selisih harga kedua jaket setelah didiskon dengan dua cara adalah, jadi selisihnya adalah 360.000 dikurangi 336.000 sama dengan 24.000. Nih, jawabannya yang A. Ya, oke. Nah, baiklah anak-anak, untuk part yang pertama ini sudah cukup, sudah selesai. Nah, sampai berjumpa lagi untuk pembahasan di part yang kedua ya. Jangan lupa jika kalian ada yang masih ingin ditanyakan, boleh menghubungi Ibu pada nomor yang tertera di situ atau DM melalui Instagram Ibu ya @naksmi_indrawati08.
Atau kamu bisa memberikan komen kamu di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.